Oke, selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang udah ngasih supportnya dengan saya, yang udah ngasih ide-idenya. Alhamdulillah itu sangat bantu saya teman-teman. Puji syukur ya, puji syukur. Alhamdulillah ya tuh. Jadi saya tuh buat kontennya tuh ya seneng banget sih, seneng gitu. Dan kali ini gue pengen membahas ataupun ngobrol dengan AI tentang bahasa jin. Terus kita akan menanyakan tentang masalah orang yang mati hidup kembali ya, seperti kuntilanak, Gundoro ataupun yang lain. Dan kita juga akan bahas seputar tentang masalah santet. Jadi kita langsung aja ngobrol dengan robot AI. Oke, selamat malam bro. Selamat malam, bro. Semoga harimu lancar ya. Ada yang bisa gue bantu sebelum kita tutup malam ini? Oke, enggak. Gue pengen ngebahas ini nih. Gue pengen ngebahas tentang masalah jin. Boleh nggak? Tentu, bro. Kita bisa bahas. Topiknya luas ya. Apakah lu punya pertanyaan spesifik atau ada aspek tertentu yang pengen lo eksplor lebih dalam? Oke, gue pilih dulu nih. Gue dari kecil tuh udah pernah melihat sosok bangsa kuntilanak ya. Gue nggak tahu bangsa kuntilanak ini orang mati hidup kembali atau bangsa jin. Gue nggak tahu bangetnya. Tapi gue pengen nanya, menurut kamu tuh orang mati hidup lagi atau bangsa jin yang menyamar sih? Wah, itu pengalaman yang berat, bro. Sebenarnya di banyak budaya, kuntilanak itu sering dikaitkan sama arwah, tapi di sisi lain juga ada kepercayaan tentang makhluk gaib yang bukan manusia, melainkan jin. Mungkin yang lo lihat itu ya manifestasi jin atau simbol dari arwah yang belum tenang. Tapi gue sarankan, kalau lo masih kepikiran, coba ngobrol sama orang yang lo percaya, atau mungkin konsultasi ke ahli spiritual atau psikolog juga bisa membantu. Oke, gue pengen nanya, menurut kamu aja dulu deh. Menurut kamu tuh beneran nggak sih orang mati itu bisa hidup kembali, mengganggu keluarga, kerabat, temennya, atau apa gitu? Iya bro, jujur aja dari sisi ilmiah dan sejarah, belum ada bukti konkret bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa hidup kembali secara fisik atau mengganggu. Tapi pengalaman-pengalaman kayak gini sering banget dirasakan secara psikologis. Jadi mungkin itu lebih ke bentuk trauma, rasa kehilangan atau imajinasi yang kuat, bukan kejadian nyata yang bisa dibuktikan. Berarti bisa jadi itu halusinasi ya? Iya, kemungkinan besar sih begitu bro. Kadang pikiran kita itu bisa mengolah kesedihan atau ketakutan dalam bentuk simbolik. Jadi walaupun rasanya nyata, itu lebih ke proses batin. Tapi kalau lo masih butuh ketenangan, jangan ragu buat cari bantuan profesional ya. Oke, udah fix, udah ada. Jadi begini, menurut lu dan menurut gua tuh sama sebenarnya, bahwasanya tuh orang mati nggak bisa hidup kembali, betul nggak? Iya, benar bro. Kita sama-sama sepakat kalau secara ilmiah dan rasional, orang yang sudah meninggal nggak bisa hidup kembali. Pengalaman-pengalaman itu ya lebih ke pengalaman batin, simbol, atau trauma yang kita rasakan. Jadi kita jagain perspektif itu biar kita tetap tenang. Tapi begini bro, tapi menurut agama nih, kita simpan dulu pembahasan yang tadi. Menurut agama, bahasa jin tuh ada, betul nggak? Iya, benar banget bro. Dalam banyak agama, terutama di Islam, ada konsep tentang jin sebagai makhluk gaib yang diciptakan dari api. Jadi mereka itu memang ada, meskipun mereka nggak kelihatan, dan tugas mereka memang berbeda dari manusia. Jadi ya banyak aspek agama yang mengakui keberadaan jin ini. Kalau kamu bilang, kalau tadi bilang bahwasannya bangsa jin itu ada, beragama nggak sih? Iya, betul bro. Jadi memang kalau kita bicara agama, khususnya di Islam, jin itu diakui sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sama halnya dengan manusia dan malaikat. Jadi keberadaan mereka itu memang bagian dari keimanan, walaupun kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Oke, kalau mereka diciptakan sama seperti malaikat dan manusia, berarti mereka juga berakal loh. Iya, benar bro. Menurut ajaran Islam, jin juga punya kehendak, kemampuan untuk memilih, beriman, atau berbuat dosa, sama seperti manusia. Jadi mereka bukan sekedar makhluk pasif, tapi punya kebebasan dalam bertindak, meskipun di luar kemampuan kita untuk melihat mereka. Berarti secara nggak langsung kamu bilang bahwasanya jin tuh ada yang kafir dan ada yang Islam. Iya, tepat bro. Jadi dalam kepercayaan Islam, jin itu punya pilihan sama seperti manusia. Ada jin yang beriman, taat, dan ada juga yang kafir, menolak kebenaran. Jadi mereka itu punya karakter dan pilihan moral sendiri. Oke, kalau seandainya jin yang tadi kamu bilang maksudnya diciptakan dari api nih, dan dia beragama Islam, bagaimana? Apakah mungkin mereka masuk surga? Nah, menurut ajaran Islam, jin yang beriman, yang taat dan mengikuti perintah Allah, mereka juga punya kesempatan untuk masuk surga. Jadi sama seperti manusia,
Iman mereka dan amal perbuatan yang menentukan, bukan sekedar asal mereka makhluk gaib. Oke, seandainya mereka hidup di surga, apakah bareng dengan manusia? Jadi, kalau menurut ajaran, jin dan manusia itu memang berbeda wujudnya, bro. Di surga, manusia akan punya kenikmatan yang khas untuk mereka, dan jin juga punya tempat dan keadaan yang berbeda. Jadi, walaupun mereka beriman, tapi bentuk pengalaman di surga itu unik masing-masing. Oke, kalau gue pengen nanya nih, wujudnya jin itu seperti apa sih? Apakah mempunyai tangan? Apakah mempunyai mata? Punya kaki? Apakah bentuknya sama seperti manusia atau seperti binatang? Mohon maaf. Tapi tolong jawab ini. Nggak apa-apa, bro. Jadi di ajaran Islam, sebenarnya jin itu nggak punya bentuk tetap yang jelas. Mereka bisa menyerupai manusia, hewan, atau bahkan benda lain, tergantung kehendak mereka. Jadi mereka itu sebenarnya makhluk yang halus, bisa berubah wujud, dan nggak selalu kelihatan seperti manusia yang kita kenal. Oke, berarti secara nggak langsung kuntilanak itu jin yang menyerupai dong? Iya, betul bro. Di banyak kepercayaan, kuntilanak itu memang sering digambarkan sebagai jin yang bisa menyerupai sosok perempuan, biasanya dengan ciri-ciri tertentu. Jadi itu memang bagian dari perwujud mereka yang dipakai untuk menakut-nakuti atau menampilkan diri di dunia manusia. Kalau seandainya mereka menakut-nakuti manusia, saya sebagai manusia apa yang harus saya lakukan untuk mengusir bangsa jin tersebut? Nah, bro, biasanya dalam Islam, orang dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, misalnya dengan membaca doa seperti ayat kursi, surat Al-Fatihah, atau zikir yang diajarkan. Intinya jangan panik, tetap tenang, dan perkuat keimanan. Kalau perlu juga bisa minta bantuan ke tokoh agama atau orang yang lebih paham. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Apakah bangsa jin bisa membunuh manusia? Nah, kalau dari sisi ajaran Islam, jin itu nggak punya kekuatan untuk membunuh manusia secara langsung. Mereka bisa menimbulkan gangguan, ketakutan, atau pengaruh buruk, tapi nyawa manusia itu tetap di tangan Allah. Jadi kita harus menjaga diri, tetap percaya sama Allah, dan jangan sampai takut berlebihan. Oke, gue paham banget. Sekarang pengen nanya ini tentang masalah santet nih. Ada kaitan nggak antara santet dengan bangsa jin? Iya bro, di banyak budaya memang ada kaitan ya. Seringkali santet itu dipersepsikan sebagai ilmu atau kekuatan gaib yang konon melibatkan jin atau makhluk halus. Tapi secara ilmiah, belum ada bukti kuat, dan biasanya ini lebih ke fenomena sosial, budaya, atau efek sugesti psikologis, bukan bukti objektif. Tunggu bro, kalau seandainya bangsa jin dan manusia itu apa ya mempunyai ilmu hitam ataupun santet, berarti ada kontrak antara manusia dan bangsa jin ya, untuk menyelakai manusia yang menjadi sasarannya itu. Iya, banyak cerita atau kepercayaan yang bilang hal itu bro. Konon, ada yang percaya kalau manusia bisa bersekutu dengan jin melalui praktik ilmu hitam atau ritual tertentu. Tapi menurut ajaran Islam, itu sangat dilarang, dan sebenarnya kontrak semacam itu malah merugikan manusia karena jin nggak pernah punya niat baik, mereka hanya menipu. Jadi kita harus hati-hati dan menjauh dari hal seperti itu. Walaupun jin ini Islam, juga menipu itu. Iya, benar bro. Jadi walaupun jin itu beriman, mereka tetap makhluk yang licik dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Dalam banyak kisah, jin yang menipu itu justru bisa membawa bencana, walaupun mereka mengaku beragama atau baik. Jadi kita harus tetap waspada bro, dan jangan menggantungkan diri pada mereka. Oke, coba kamu jelaskan contoh kelicikan bangsa jin terhadap manusia. Oke, jadi contohnya itu sering ditemukan dalam kisah-kisah klasik. Misalnya jin yang pura-pura menolong, tapi ujungnya justru menyesatkan, memberikan janji-janji palsu, atau memanfaatkan keputusasaan manusia. Mereka bisa memanipulasi pikiran, menimbulkan ilusi, atau bahkan membuat manusia terjerat dalam praktik yang merugikan. Makanya penting banget kita sadar, tetap lekat sama keimanan dan gak tergiur sama janji-janji yang gak jelas. Tapi kan memang benar ada tuh, kalau seandainya menurut teori ini ada nih, bahwasanya orang itu dia sakit ketika dibawa ke dokter, ke rumah sakit, dicek segala macam, itu nggak mempunyai penyakit, tapi dia benar-benar sakit kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu, larinya kemana tuh? Larinya ke santet, begitu? Iya, banyak orang yang mengalami itu bro, biasanya disebut sebagai sindrom psikosomatis atau gangguan yang berakar dari stres, trauma, atau sugesti. Jadi secara medis, tubuh benar-benar merespons meskipun tidak ada penyakit organik yang terdeteksi. Ini bukan berarti santet beneran, tapi lebih ke pengaruh pikiran dan emosi yang kuat, sampai memengaruhi kondisi fisik. Oke nih pertanyaan ini. Sihir, menurut agama Islam itu ada.
Betul nggak? Iya, benar Bre. Dalam ajaran Islam, sihir itu diakui ada, dan itu termasuk salah satu hal yang dilarang keras. Sihir dianggap sebagai perbuatan yang disukai setan, dan bisa membahayakan baik secara spiritual maupun sosial. Sihir ini santet kan? Jadi, sihir itu sebenarnya konsep yang berbeda, bro. Sihir adalah ilmu atau praktik yang disengaja, di mana seseorang menggunakan kekuatan gaib untuk mempengaruhi orang lain. Santet itu salah satu bentuk sihir yang ditujukan untuk mencelakai. Jadi mereka terkait, tapi nggak sama persis. Sihir itu lebih umum, sementara santet itu salah satu jenis sihir. Makin dalam ya. Coba kamu jelaskan secara ini sih, secara ilmiah gitu. Tentu, secara ilmiah, fenomena seperti santet atau sihir itu lebih dijelaskan sebagai efek psikologis dan budaya. Misalnya sugesti yang kuat bisa membuat seseorang mengalami gejala fisik, padahal secara medis tidak ada penyakit. Ada juga faktor sosial, di mana kepercayaan dan ketakutan kolektif bisa memicu respons tubuh. Jadi meskipun terasa nyata, itu lebih ke mekanisme pikiran dan budaya, bukan kekuatan gaib yang terukur. Oke, paham. Tapi Iya, kan kalau menurut agama Islam, tapi kan menurut agama Islam bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah disihir, betul nggak? iya, benar bro. Dalam hadis sahih memang ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Walaupun sihir itu tidak memberikan pengaruh yang fatal pada beliau karena beliau dilindungi oleh Allah. Jadi dari situ Islam mengakui keberadaan sihir, tapi tetap menekankan perlindungan Allah sebagai yang utama. Oke, paham. Jadi gini, kok makin kesini gue makin takut ya untuk membahas ini ya gitu. Karena memang apa ya, banyak banget sih di lingkungan orang-orang di sekitar nih tentang masalah sihir itu beneran ada gitu. Bahkan ada yang muntah darah gitu. Iya, gue paham banget bro. Memang lingkungan itu bisa bikin kita ngerasa lebih was-was, apalagi kalau banyak cerita yang beredar. Tapi yang paling penting, jaga keseimbangan, jangan sampai ketakutan itu menguasai diri, dan ingat kita tetap bisa berlindung kepada Allah dan fokus ke usaha serta bantuan profesional kalau memang dibutuhkan. Oke. Kalau tuyul ini diyakinkan dia makhluk halus yang mencuri uang atau uang manusia, itu beneran nggak sih? Nah, secara ilmiah, itu belum ada bukti yang bisa dipastikan, bro. Kebanyakan cerita tentang tuyul itu berasal dari kepercayaan lokal yang berkaitan sama budaya dan mitos. Jadi biasanya itu lebih ke sugesti atau penjelasan simbolik untuk fenomena yang sulit dijelaskan secara rasional, bukan bukti nyata tentang makhluk yang mencuri. Jadi ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut lo, kalau seandainya orang mati, arwahnya hidup kembali, kamu yakinkan itu ada nggak sih? Iya bro, secara pribadi aku memang gak yakin ada bukti ilmiah atau rasional yang mendukung orang mati hidup kembali dalam wujud fisik. Kebanyakan tradisi agama memang mengajarkan tentang kehidupan setelah mati, tapi sebagai kehidupan baru bukan bangkit lagi di dunia. Jadi ini lebih ke keimanan dan keyakinan pribadi, bukan fakta yang bisa diverifikasi. Oke, ini udah jawaban yang sangat tepat dan bagus banget sih. Bagus banget, sumpah bagus banget nih. Gue terima kasih sama lu ya. Sama-sama bro, gue senang banget bisa bantu dan ngobrol bareng lo. Kalau nanti lo punya pertanyaan lain atau butuh bahas hal lain, gue selalu siap ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, tadi udah kita ngobrol dengan robot AI ya. Ya gue yakin kan, gue percaya bahwasannya doanya orang mati pun nggak bisa gitu, nggak bisa apa-apa. Contoh nih, sorry banget nih, mungkin keyakinan kita berbeda teman-teman, tapi semoga ini bermanfaat ya. Contoh nih, gue pergi ziarah, lalu gue minta doa kepada orang yang meninggal yang ada di dalam kubur. Ya, ente, bantulah saya, semoga saya menjadi orang yang kaya. Bantulah saya, semoga saya diampuni dosa-dosa. Ya, gue buat apa gitu loh? Gue buat apa gitu? Berdoa seperti itu. Mendingan begini, kan urusan akhirat. Ini kan minallah minannas, urusan manusia dan Allah langsung kan. Jadi kalau gue berdoa, gue mending ke Allah langsung gitu loh. Terus ada pemahaman begini. Tapi kan kita harus ada perantara. Betul, bahwasanya perantaranya orang-orang soleh yang masih hidup, orang-orang yang taat beribadah itu masih hidup. Kalau yang udah mati, secara akal gua mengatakan bahwasannya
Walaupun mereka alim sekalipun, walaupun mereka itu sangat apa ya, sangat benar-benar agamis banget, dia mah tidak nggak akan sibuk untuk doain kita. Kenapa? Karena dia akan sibuk dengan urusan dia masing-masing ketika di akhirat, gitu loh. Itu yang pertama tentang orang mati. Yang kedua tentang masalah bangsa jin. Kalau gue juga meyakinkan sebagai agama Islam, gue percaya bahwasanya bangsa jin tuh ada gitu. Tapi bangsa jin tadi yang gue bahas, dia bilang ada yang beragama Islam, ada yang kafir. Gue juga yakin tuh ada yang beriman, ada yang tidak. Lalu yang dibahas tadi juga bahwasanya eh, bahwasanya kita sebagai manusia nggak dibolehin tuh dekat-dekat dengan bangsa jin. Betul, gue juga meyakinkan hal itu gitu. Dan apa ya? Karena gini, karena juga AI mengatakan bahwasanya kan jin itu kan licik gitu. Gue percaya hal itu. Jin itu licik. Percaya banget gue. Jin itu licik. Kenapa gue bilang licik? Jadi kalau mikiran gue kenapa jin itu licik? Oke, dia bisa memberikan informasi ya. Karena contoh kita punya temen jin. Jin itu ngasih tahu. Seperti apa? Seperti oh iya, anak itu ingin celakain kamu. Orang itu lagi celakain kamu. Jin lo ngasih tahu. Tapi kan begini, tapi kan gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba? Walaupun itu orang itu ingin melakukan suatu kejahatan, ya kita harus berlindung kepada Allah dong. Secara teori dan praktiknya harus kayak gitu kan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus percaya bahwa si Allah Maha segalanya. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Apapun yang manusia lakukan, ya tetap keputusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dong. Harusnya kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini konteks yang sangat menarik banget ya. Obrolan kali ini tuh bener-bener daging menurut gua. Tapi semoga apa yang kita bahas banyak ilmunya dan saya pribadi mengucapkan apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang gak enak, ya saya minta maaf. Yang pasti kalau memang ada perbedaan atau pengetahuan antara saya dengan kamu ataupun ada perbedaan antara AI dengan kamu, ya batas perbedaan nggak harus kita debatkan gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam dan selamat jumpa kembali dengan saya Abdus dan Romo TI. Thank you.